Kisah ini diambil dari seorang pengantin Jawa. Aku mengubur istriku di kamarku sendiri. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengambil rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya, biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah dan itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pembisnis kopi, jadi ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanan saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjak kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. "Mas, rumah ini sudah berapa tahun nggak kamu tempati?" tanya Anjani. "Dari pertama beli sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota." "Sayang sekali, Mas. Padahal rumahnya bagus banget." Anjani masih memperhatikan ruang tamu di rumah itu. "Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja. Biar kalau berkeluarga aku nggak bingung nyari rumah, dan mulai dari sekarang kita akan tinggal di rumah ini." Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. "Aku bingung cara ngebersihin rumah sebesar ini, Mas," ucap Anjani. "Jangan khawatir, kamu istirahat saja. Nanti baru aku suruh orang buat bersihin ke rumah kita ya." Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa antik Jawa di bagian depannya dan ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu, tapi benjolan yang di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3, bengkak terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap menampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walaupun Bima terbilang kaya raya, Anjani tidak pernah meminta apapun pada suaminya. Bagaimana hidupnya bersama Bima sudah lebih dari cukup. "Mas, aku boleh minta sesuatu?" tanya Anjani dengan nada berbicara yang pelan. Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Boleh sayang, kamu mau minta apa?" "Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu. Mas masih ingat kan pertama kita ketemu di pasar malam itu? Ngasih aku balon berbentuk hati." "Iya sayang, hari ini aku juga akan belikan," kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon gas berwarna merah jambu dan berbentuk hati. Balon itu ia ikat di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya dengan istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar. Wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima bangun. Dia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh," katanya sambil tersenyum. "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Bima sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar. "Mas, temani aku yuk," ajak Anjani. Ia turun dari tempat tidur. "Kemana?" Bima melirik jam dinding. Masih jam 2 dini hari. "Ke kolam renang belakang rumah kita."
Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini Anjani berendam di kolam renangnya. Bima sudah melarang, tapi Anjani memang bandel sekali. Dia malah mencipratan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya dan itu pun menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan paginya Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak menyangka kalau kebahagiaan sesingkat ini. Orang tua Anjani jemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. Bu, Pak, aku mau Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri, kata Bima dengan suara yang parah. Jelas itu membuat orang tua Anjani kaget. Gak bisa, Anjani akan kami bawa ke Bojosari, kata bapak Anjani yang sudah tua. Aku masih sayang sama dia. Pak, aku mohon izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik. Udah gila kamu, biarkan Anjani dikuburkan di kampung halamannya, timpal ibu Bima. Aku belum siap kehilangan Anjani. Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayahnya, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini. Kini ayahnya Bima membela. Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. Ya sudah, kalau itu mau kamu, tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik, kata ayah Anjani yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. Kalian sudah gila, mana mungkin ada kuburan dalam kamar, bentak ibu Bima. Biarkan saja mah, itu kemauan anak kita. Ayahnya Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon khas terbentuk hati diikat di batu nisan Anjani. Mereka tidak menjadi bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kantin berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal dia memang mengikuti Anjani.